Sebuah gudang makanan dan minuman di Jalan Dharma Wanita Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran berusaha keras memadamkan api yang melumat gudang makanan dan minuman di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi, saat kejadian tidak ada karyawan di dalam pabrik. Tiba-tiba asap tebal dan api terlihat dari dalam pabrik. Seluruh bagian gudang luluh lantak dilalap api. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kondisi kota Jayapura, Papua kembali kondusif dengan menambah pengamanan usai kericuhan di rumah duka Wakil Gubernur Clementinal. Polda Papua terus selidiki aksi penyerangan rumah Wakil Gubernur dan kedua pejabat Polri di Papua. TNI Polri bersiaga di komplek kawasan Dok 5 atas tempat lokasi rumah duka almarhum Wakil Gubernur Papua, Clementinal, yang juga berdekatan dengan rumah kedua pejabat Polri di Papua. Penjagaan ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pasca dugaan penyerangan terhadap Kapolda Papua. Memang terjadi pengerusakan terhadap rumah jabatan. Nah, kami sedang mendata, merinci, saya sudah minta nanti dari pemerintah apa-apa yang terjadi pengerusakan, termasuk mungkin hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di dalam. Saya tidak bisa menyampaikan secara langsung, karena kita perlu proses pendataan yang secara akurat yang nanti dilakukan oleh pemerintah, juga pemerintah yang memperbaiki, termasuk nanti kepada pihak keluarga. Sebelumnya, kericuhan terjadi saat kerabat Wakil Gubernur Papua Clementinal mengamuk di rumah duka. Sejumlah pejabat daerah termasuk Kapolda Papua diserang saat memberikan arahan kepada warga. Para pejabat daerah kemudian dievakuasi petugas TNI dan polisi ke tempat yang aman. Belum diketahui motif penyerangan ini, namun situasi di sekitar rumah duka sempat mencekam. Clementinal meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta, Jumat kemarin. Jenazah Ketua DPD Golkar Papua ini disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta sebelum diterbangkan dari Jakarta ke Jayapura. Dari kota Jayapura, Chantri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, demo bela Palestina digelar di Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya demo bela Palestina Jakarta dibubarkan karena tidak berizin. Ribuan umat muslim dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menggelar aksi bela Palestina dan mengecam serangan Israel ke Gaza. Massa kemudian berjalan kaki menuju Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Sepanjang Jalan Asia Afrika pun ditutup. Dalam orasinya, Massa mengutuk agresi Israel, meminta dua kelompok di Palestina yaitu Hamas dan Fatah bersatu, serta mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Konferensi Islam menghentikan serangan Israel. Tak hanya di Bandung, Massa juga menggelar aksi serupa di Bogor, Jawa Barat. Massa berorasi sambil mengibarkan bendera Palestina. Dalam orasinya, Massa mengajak rakyat Indonesia mendoakan korban serangan Israel di Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia turut berkontribusi menciptakan perdamaian di Palestina. Selain itu, Massa juga mengumpulkan donasi sebagai bentuk solidaritas umat muslim Indonesia. Total donasi yang terkumpul mencapai 300 juta rupiah. Sebelumnya, kericuhan terjadi di tengah aksi demo bela Palestina di samping kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Sekelompok mahasiswa demo bela Palestina di lokasi yang tak berizin serta melanggar protokol kesehatan. Akibatnya demo dibubarkan polisi. Kericuhan antara polisi dan pendemo mulai terjadi saat aparat berupaya membubarkan aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat. Sejumlah polisi naik ke mobil orator dan merebut mik serta pengeras suara. Berbagai unsur dan komunitas tergabung menyuarakan aksinya mengutuk kekejaman dan tindakan brutal Israel kepada warga Palestina di Gaza yang menyasar warga sipil, anak-anak, rumah warga, dan fasilitas kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, beberapa jam setelah gencatan senjata, polisi Israel merangsek masuk Masjidil Aqsa dan mengusir warga Palestina usai sholat Jumat. Polisi Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke warga Palestina yang tidak bersenjata. Bentrokan kembali pecah di kompleks Masjid Al-Aqsa beberapa jam setelah diumumkannya gencatan senjata. Bentrokan terjadi antara warga Palestina dengan polisi Israel setelah sholat Jumat. Polisi Israel merangsek masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan berupaya memecah kerumunan pemuda yang baru saja selesai sholat Jumat. Sedikitnya 21 orang terluka dalam bentrokan yang terjadi di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah warga Palestina yang tidak bersenjata. Sejumlah pemuda yang ada di lokasi merespon dengan melemparkan batu ke arah polisi Israel. Sebelumnya pertempuran antara Gaza dan Israel selama 11 hari akhirnya usai dengan diumumkannya gencatan senjata 21 Mei pukul 2 dini hari lalu. Sesaat setelah diumumkannya gencatan senjata antara Israel dan Palestina, warga Palestina bernyanyi dan menyalakan kembang api di jalanan jalur Gaza. Warga senang karena gencatan senjata Israel dan Palestina sudah berlaku sejak Jumat pukul 2 dini hari mengakhiri 11 hari pertempuran. Gencatan senjata diusulkan oleh Mesir dan berlaku mutual dan tanpa syarat. I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel. Sesudah sholat Jumat, ratusan pendukung Hamas merayakan penghentian pertempuran Israel-Palestina. Mereka berjalan berkeliling kota sambil mengibarkan bendera Palestina dan Hamas sebagai ungkapan kegembiraan. Perayaan spontan juga terjadi di Yerusalem Timur dan seluruh tepi barat. Lebih dari 200 orang tewas akibat perang 11 hari dengan saling serang menggunakan roket. Ya, pemirsa, gencatan senjata diklaim kedua belah pihak sebagai kemenangan. Namun di sisi lain ketegangan juga masih dirasakan warga Palestina. Apakah gencatan senjata kali ini akan langgeng atau hanya gencatan senjata semu? Kita bahas bergabung bersama kami pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, ada Pak Abdul Muta Ali. Selamat sore Pak Muta Ali. Selamat sore Mas Fandi. Pak Muta Ali. Ya, selamat sore Pak. Serangan dilakukan kembali Israel hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata. Apakah ini artinya ada pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang terjadi di sana? Atau apa yang Anda lihat? Baik, untuk yang kesekian kalinya ya Israel melanggar gencatan senjata begitu. Bukan hanya di 2021 ini, tetapi di 2014, 2008, 2002 pun Israel melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Yang mesti kita pikirkan adalah dunia internasional bagaimana menghentikan ini semua. Begitu. Jadi bukan hanya nanti gencatan senjata yang tidak dilanggar lagi, tetapi konflik ini tidak berlarut-larut ya. Karena sejak 1948 ini sudah hampir 1 juta manusia Palestina yang wafat. Sudah 800.000 manusia Palestina yang mengungsi begitu. Bagaimana dengan nasib mereka? Nah ini yang mesti kita pikirkan. Kemudian apalagi pemukiman-pemukiman ilegal yang dibangun oleh Israel. Jadi bukan hanya bukan hanya mengganggu kemanusiaan, tetapi juga khawatir akan memicu kebencian terhadap ras. Ini mesti dihentikan, Mas Fandi ya. Pak Muta Ali, artinya siapa kemudian yang seharusnya bisa menjamin kesepakatan gencatan senjata ini dipatuhi oleh kedua pihak? Apakah Dewan Keamanan PBB atau siapa? Baik, memang di sini diperlukan adalah posisi kuartet. Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena yang memicu pertama kali konflik ini sebetulnya resolusi Dewan Keamanan PBB 181 tahun 1947 ya, tanggal 29 November yang memecah Palestina menjadi 2, Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur begitu. Nah, sebetulnya Dewan Keamanan PBB ini punya tanggung jawab besar. Karena konflik ini dimulai dari resolusi itu 1947 begitu hingga hari ini ya selama 73 tahun. Maka PBB harus punya peran, harus punya tanggung jawab. Yang kedua Uni Eropa. Kita tahu Uni Eropa eksekutifnya mungkin masih menjadi bodyguard ya dari Israel, tetapi parlemennya dan masyarakatnya kita tahu mereka
sangat menjunjung tinggi humanity begitu. Karena itu pun mesti dikuatkan kembali Parlemen Uni Eropa. Di Indonesia dalam hal ini eksekutifnya sudah sangat baik. Kita mendengar kemarin pidato Bu Menlu, Bu Retno di depan Majelis Umum PBB luar biasa. Nah, kemitraan Parlemen Indonesia itu dengan Parlemen Uni Eropa mesti dikuatkan kembali. Kenapa? Karena Parlemen Uni Eropa ini faktanya yang selalu menguatkan resolusi-resolusi, dan berapa kali kritik mereka terhadap Paman Sam yang selalu mengeluarkan veto. Kemudian yang ketiga dari kuartet ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat kita tahu punya double standar, tapi hari ini bukan hanya double standar untuk Israel Raya, tetapi single standar. Jadi Amerika sudah tidak malu-malu lagi menyatakan bahwa Israel adalah sila pertama dari Pancasila yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kalau kita sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, mungkin bagi Amerika sila pertamanya adalah keamanan Israel Raya. Jadi ini sudah single standar, jadi sudah tidak malu-malu lagi. Karena itu mesti ada ada aksi yang nyata bagaimana mengerem, memboikot veto-veto dari Amerika ini. Nah, kalau diibaratkan Amerika ini, Mbak Stefani, adalah ombak, maka ombak ini harus dipecah. Siapa yang bisa memecah ombak kekuatan Amerika, negara superpower hari ini? Maka kuartet yang keempat adalah Rusia. Mudah-mudahan Rusia ini bisa menjadi pemecah ombak begitu. Kita memberikan keyakinan, karena kemarin gencatan senjata pun bukan hanya Mesir dan Qatar ya, tapi sebetulnya itu atas inisiasi dan mediasi Rusia juga begitu. Kita tahu bahwasanya Israel 11 hari perang kemarin sebetulnya perang yang tidak berimbang, Mbak Stefani ya, antara state dengan non-state. Bahkan mungkin Israel itu bukan hanya state, tetapi civilization, tetapi peradaban. Dia punya education, dia punya kesehatan, dia punya teknologi, dan lain sebagainya. Melawan negeri antah berantah, tapi bisa meminta gencatan senjata. Artinya secara kuantitatif ya, secara kualitatif ini kekalahan Israel. Baik, kan begitu. Pak, Bandara ditutup. Baik, ya, oke. Pak Muthali, banyak sekali yang harus kita bahas, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak Muthali. Kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya untuk di sore hari ini, Pak Muthali. Selamat sore. Oke. Pemirsa, sebuah benda misterius jatuh dari langit ke laut perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Kejadian itu menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Inilah rekaman video jatuhnya benda misterius dari langit di perairan sekitar Pantai Banongan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa ini berhasil direkam oleh salah seorang warga setempat. Rekaman video ini pun viral di media sosial dan menjadi pembahasan warganet. Tanggapi hal ini, tim gabungan petugas Kecah Bandaran, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian menyisir lokasi yang diduga tempat jatuhnya benda misterius. Namun, setelah penyisiran selama 2 jam, petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Pemirsa, sebelumnya Polda Kalimantan Tengah menemukan serpihan benda yang diduga bangkai pesawat di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Benda itu berbentuk setengah tabung dengan panjang sekitar 8 meter dan berdiameter sekitar 5 meter. Inilah video amatir warga saat menemukan benda yang diduga serpihan roket Cina di perairan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Benda ini berbentuk setengah tabung dengan panjang sekitar 8 meter dan berdiameter sekitar 5 meter. Serpihan ini merupakan bagian dari roket milik Cina yang gagal terbang ke angkasa dan jatuh di perairan Kalimantan. Bukan hanya roket, ada pula benda asing yang ditemukan di perairan Indonesia. Contohnya sebuah benda mirip drone bawah laut sepanjang kurang lebih 2 meter ditemukan di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Penemuan ini sempat membuat heboh warga setempat. Setelah diteliti TNI Angkatan Laut, benda ini ternyata sea glider yang berfungsi untuk merekam data di bawah laut seperti suhu dan salinitas. Data-data ini berguna untuk aktivitas penambangan, pengeboran bawah laut, dan penangkapan ikan. Tim Liputan iNews melaporkan.